Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Ade Puspita, NIM 19080 dari kelas Lab Kesekretariatan. Saya di sini akan menjelaskan kerjasama dan hubungan dengan pihak eksternal. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kerjasama dan hubungan dengan pihak eksternal. Hubungan eksternal adalah sebuah hubungan yang harus dijaga oleh perusahaan, baik dengan perusahaan lainnya ataupun dengan publik-publik seperti masyarakat pada umumnya. Atau secara lebih sederhana bisa dikatakan hubungan eksternal adalah menjalin sesuatu yang baik dengan pihak luar, perusahaan atau organisasi yang berkepentingan dengan perusahaan yang dimaksud. Setiap organisasi pasti memiliki tujuan masing-masing. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan kerjasama eksternal dengan ASEAN. Dalam hubungan dan kerjasama tersebut, ASEAN harus menjadi primary driving force yang memperkarsai arah kerja dan tetap mempertahankan prinsip sentralisasinya dalam mengupayakan hasil kerja yang strategis, konkret, dan bermanfaat. Tujuan utama kerjasama ASEAN dengan pihak eksternal adalah yaitu memperkuat hubungan politik dengan negara mitra wicara dan organisasi regional atau internasional, memperoleh bantuan teknis dalam proyek kerjasama kawasan, serta mempromosikan hubungan dan kerjasama ekonomi perdagangan serta sosial budaya. Semakin meningkatnya permohonan pihak eksternal untuk menjalin kemitraan dengan ASEAN menegaskan peran penting ASEAN sebagai organisasi yang berpengaruh di kawasan dan global. Selain itu, keinginan mitra wicara ASEAN untuk meningkatkan status kerjasama menjadi kemitraan strategi juga merefleksikan pengakuan dan kepercayaan mitra wicara akan posisi serta peran penting ASEAN dalam menciptakan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan di kawasan. Mitra wicara ASEAN adalah negara dan organisasi regional atau internasional yang menjadi mitra kerjasama ASEAN di berbagai bidang. Saat ini, ASEAN memiliki 11 mitra wicara dialog partner, yaitu Amerika Serikat, Australia, India, Jepang, Kanada, Republik Korea atau ROK, Rusia, Selandia Baru, Republik Tiongkok, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa disebut PBB. ASEAN juga memiliki hubungan mitra wicara sektoral dengan Pakistan, Norwegia, Swiss, dan Turki, serta mitra wicara pembangunan dengan Jerman. Kerjasama kemitraan yang harus terus didukung implementasi visi masyarakat ASEAN pada tahun 2025 maupun penyelarasan visi masyarakat ASEAN tahun 2025 dengan agenda pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 yang akan menjadi landasan untuk mewujudkan integrasi kawasan. Yang selanjutnya yaitu yang saya bahas yaitu kerjasama eksternal. Yang pertama isu-isunya. Yang pertama prinsip-prinsip dasar kerjasama ASEAN dengan mitra wicara. Kerjasama ASEAN dengan pihak eksternal itu didasarkan pada prinsip-prinsip ASEAN, unity and centrality, di mana ASEAN memainkan peran sebagai driving force. Prinsip tersebut dijalankan ASEAN dalam menjalin kerjasama dengan Plus One maupun mekanisme ASEAN lainnya seperti APT, EAS, ASEAN Defense Management Meeting Plus, ADMM Plus, ASEAN Regional Forum, ARV, dan Expanded ASEAN Maritime Forum, IM. Pasca terbentuknya ASEAN pada tanggal 31 Desember 2015, hubungan ASEAN dengan mitra wicara maupun pihak eksternal lainnya yang potensial diharapkan menjadi lebih erat dan memberikan manfaat konkret guna menghadapi perkembangan global dan menyelesaikan isu bersama kolektif dan konstruktif. Dan yang kedua yaitu perkembangan terkait status mitra wicara. Pada pertemuan ASEAN Foreign Minister Meeting AMM di Nay Pyi Taw, Myanmar, tanggal 10 Mei tahun 2014 telah disahkan Guidelines for ASEAN External Relations yang menjadi pedoman ASEAN dalam melaksanakan hubungan dan kerjasama dengan pihak eksternal agar lebih strategis, lebih bermakna, dan saling menguntungkan.
ASEAN dapat memberikan status formal kepada pihak eksternal, yaitu dengan mitra wicara dialog partner, pihak eksternal yang mendukung pembentukan komunitas ASEAN dapat diberikan kepada pihak eksternal dengan kriteria yang pertama, negara atau organisasi internasional berdaulat seperti yang tercantum dalam Konvensi Wina 1969, dan yang kedua, memiliki hubungan yang substantif di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara anggota ASEAN, dan yang selanjutnya menunjukkan kesiapan dan kemampuan untuk menjalin hubungan kerjasama dan kemitraan dengan ASEAN. Yang selanjutnya, mitra wicara sektoral atau bisa disebut sektoral dialog partner. Pihak eksternal yang telah menjalin hubungan dengan dua atau lebih badan sektoral ASEAN, status yang dapat diberikan pada eksternal dengan kriteria negara atau organisasi internasional berdaulat seperti yang tercantum dalam Konvensi Wina 1969. Dan yang kedua, memiliki hubungan yang baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya dengan anggota ASEAN. Dan yang selanjutnya, mitra pembangunan atau development partner. Pihak eksternal yang telah menjalin kerjasama pembangunan dalam rangka mendukung pembentukan komunitas ASEAN dapat diberikan kepada eksternal dengan kriteria seperti yang sama dengan tadi, negara, organisasi internasional berdaulat seperti yang tercantum dalam Konvensi Wina 1969. Yang kedua, yaitu memiliki hubungan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara anggota ASEAN. Yang ketiga, yaitu menunjukkan kesiapan dan kemampuan untuk menjalin hubungan kerjasama, pembangunan dan kemitraan dengan ASEAN. Dan selanjutnya, pengamatan khusus, yaitu special observer. Pihak eksternal yang memiliki asosiasi dengan ASEAN dapat memiliki status sebagai pengamat khusus. Pengamat khusus dapat diundang untuk menghadiri secara pembukaan dan penutupan anual ASEAN. Yang terakhir yaitu tamu. ASEAN Foreign Manila Meeting dapat mengundang pihak eksternal yang telah menunjukkan ketertarikannya dalam menjalin hubungan dengan ASEAN untuk menghadiri acara pembukaan dan penutupan anual ASEAN Foreign Ministerial Meeting. Penentuan pihak eksternal sebagai tamu pada pertemuan yang dimaksud ini dilakukan secara selektif dan dipertimbangkan berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi. Dan selanjutnya, kerjasama ASEAN dengan Plus 3. ASEAN Plus 3 atau bisa disebut APT adalah mekanisme kerjasama yang dikembangkan oleh ASEAN dengan 3 negara mitra wicaranya, yaitu RRT, Jepang, dan ROK. Dalam APT dilakukan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, keuangan, dan perbankan, alih teknologi, industri, pertanian, UMKM, pariwisata, jejaring dunia usaha, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat yaitu kerjasama Asia Summit atau bisa disebut EAS, yaitu merupakan suatu forum regional terbuka yang berada di kawasan Asia Timur yang juga merupakan forum leader-led summit dengan ASEA sebagai kekuatan penggerak dalam kemitraan dengan negara-negara anggota lainnya. EAS bersifat terbuka, inklusif, transparan, dan outward-looking dengan format rigid berupa diskusi strategi menggunakan berbagai tema aktual di kawasan. Yang terakhir yaitu ASEAN Regional Forum ART. ARV atau Forum Kawasan ASEAN didirikan pada tahun 1994 adalah wadah tertukar pandangan dan informasi bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik mengenai masalah politik dan keamanan, bagi regional maupun internasional. Forum ini mendorong terciptanya rasa saling percaya dan hal keamanan melalui konsultasi dan dialog. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.